Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kami berdoa kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 13 ayat yang ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Tema renungan saat ini adalah menjaga mulut. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kitab Amsal pasal 13 ayat yang ketiga ditegaskan bahwa orang yang bisa menjaga mulutnya, maka dia akan memelihara nyawanya. Sebaliknya siapa yang tidak bisa menjaga mulutnya atau gegabah, maka dia akan ditimpa kebinasaan. Bukan kebetulan kalau penulis Amsal menasehati kita seperti itu, karena dia adalah orang yang berhikmat, yang tentu berhikmat juga di dalam kata-katanya. Kata nyawa sama artinya dengan nafas yang menunjuk kepada hidup seseorang. Dengan demikian, siapa yang menjaga mulutnya, dia akan memelihara hidupnya. Mari kita perhatikan tentang seseorang yang terpelihara hidupnya karena kata-katanya baik dan tidak menyakitkan orang lain. Contohnya adalah Daud. Daud ketika dalam pelarian, baik ketika dikejar oleh Saul maupun ketika dikhianati oleh Absalom, dia disambut di mana-mana dan orang banyak menyokong makan dan minumnya. Bahkan banyak orang yang rela mengikutinya. Itulah salah satu sisi dari apa yang dikatakan dengan memelihara nyawanya. Sebaliknya, dikatakan bahwa orang yang lebar bibir, orang yang gegabah akan ditimpa kebinasaan. Kata kebinasaan di sini artinya jatuh. Ada dua pengertian berkaitan dengan kata jatuh di sini, yaitu yang pertama, dalam masalah rasa damai. Orang yang tidak mau memelihara perkataannya akan kehilangan rasa damai, bahkan rasa damai dengan orang lain. Yang kedua, dalam hal kehidupan, orang yang tidak memelihara perkataannya akan mengalami kehidupan yang buruk. Dengan demikian sangat jelas bagi kita bahwa kehidupan orang yang menjaga perkataannya akan lebih baik hidupnya daripada orang yang tidak menjaga perkataannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, oleh sebab itu, di masa Prapaskah ini, mari kita berusaha untuk menjaga mulut dan bibir kita, supaya apa yang kita katakan adalah hal-hal yang baik dan benar, serta memberkati sesama kita. Dengan perkataan yang baik, kita bukan saja membuat orang lain senang dan merasa nyaman, tetapi sekaligus kita juga memuliakan Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dari mulut kita dan terlebih dari hati kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk bisa menahan mulut kami
dari mengatakan hal-hal yang tidak benar. Sebaliknya urapilah mulut kami agar dapat mengatakan hal-hal yang membangun sesama kami, sehingga setiap ucapan kami dapat mendatangkan berkat dan sukacita. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingannya atau kelompoknya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negeri kami ini, sehingga kehidupan bangsa kami semakin hari semakin makmur dan sejahtera karena berkat dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Sertailah langkah kami, sertailah karya kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terlebih juga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.